orang-orang muda itu minim pengalaman. Ternyata orang-orang tua hari ini itu tidak cukup inovatif untuk membawa bangsa ini atau daerah ini kepada ke arah yang lebih baik. Orang tua berperan penting dan harus ada di tempat itu sebagai Saya harus berkampanye hari ini, orang muda pilih orang muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. malam. Sekali. Ya, berjumpa lagi dengan kita yang lama vakum, lama terlena dengan suasana Jakarta, suasana Batavia. Kira suasana lebaran. Ya, kali ini kita hadir dengan suasana baru atau segmen baru, tapi dengan setup yang sama. Kalau kemarin Setengah itu sudah berjalan sekitaran 6 episode. Sekarang kita mencoba hadir dengan metode yang luar biasa, karena akan ada dua sisi nanti yang akan membahas salah satu isu yang ada di sini. Tapi nanti kita perlu satu orang lagi, karena saya nanti akan keluar dari frame ini. Saya hanya pengantar saja. Iya, jadi kita butuh satu orang lagi. Tolong, Ricky. Teng. Jadi dia ini adalah salah satu jagoan MMA. Kelas berat 230. Jadi teman-teman, segmen ini orang kasih judul sementara rotasi. Ada juga pertimbangan DP nama kontras, kumpul ngobrol antar sisi. Itu. Oke, sekarang mau pakai yang mana? Nah, nanti di segmen ini teman-teman tentukan dulu mau di kubu pro atau di kubu kontra. Orang dua berpasangan. Atau ketika DP emosi ini ada harus memilih, akan terbagi dua kubu. Atau kalau pilih isu dulu. Kalau dari Pana cabut isu, baru langsung Bapak yang tentukan. Oke. Biarkan orang cabut isu dulu, asik lebaran. Transparan ya. Tidak ada campur tangan atau apa sebagainya. BBM tak salah buka su. Terang. Biarkan dia. Iya, yang baru masuk frame tuh. Buka. Tepat sekali. Tepat. Memang muncul banget. Sayang. Jadi caleg muda versus caleg tua. Dan aku tolak ini ada dua kubu calon nih legislatif, karena yang putra menyebut 2024. Ya. Itu akan bagi dua sisi nih. Ada kubu caleg muda, ada kubu caleg tua. Begitu itu. Saya kasih kesempatan untuk berunding, mau tukar atau bagaimana? Yang pasti begitu so kita minta. Tidak berunding dengan siapa tahu. Kalau ada cocok begitu. Soalnya di posisi. Betul. Caleg muda Boleh. atau caleg tua? Karena Trump umur mungkin mau kasih tambah masih muda. Coba. Dia masih muda, masih di kubu caleg tua. Tapi boleh. Umur Bapak. Oke. Boleh. Caleg tua, caleg muda. baik. Oke. Silakan berargumen santai, berkomedi kalau bisa. Boleh baku pukul. Jangan. Oke. Caleg muda, caleg tua. Dimulai. Saya out frame dulu. Jadi siapa yang mulai? Kalau menurut anak, untuk yang caleg tua boleh gantung sepatu juga. Mana basmes di wilayah sendiri. Bagaimana bagi? Kalau dari Pangana sebagai caleg muda bagaimana menurut Nana? Kalau anak sangat setuju untuk caleg muda itu menguasai parlemen. Yoto mau aku tolak bukti bukan dia artinya begini, bahwa di beberapa jangan terlalu lupa yang saling-saling yang baca persoalannya ini panjang sekali. Maksudnya begini, apa itu DP nama itu? Kalau misalnya kemudian
apa namanya? Jadi menurut anak, kenapa harus caleg muda? Karena beberapa tahun terakhir itu bahkan pas setelah kemerdekaan itu banyak orang-orang tua yang menduduki parlemen ya tidak efektif juga. Beberapa undang-undang dibahas itu tidak pro terhadap kepentingan rakyat dan lain-lain. Nah, sementara kalau orang melihat sejarah Indonesia, kalau Ben Anderson bilang itu bahwa sejarah Indonesia ini adalah sejarah pemudanya. Orang tidak sepakat. Orang tidak sepakat. Kenapa? Pertama, orang-orang muda itu minim pengalaman. Hanya orang tua lah yang punya pengalaman di lapangan dan di ranjang. Diranjang ya, apa itu diranjang? Iya, penaklukan di lapangan soal politik itu dimulai dari ranjang. Maksudnya ranjang bagaimana ini? Hah? Anak juga kurang paham ini persoalan ini. Ranjang meranjangi. Enggak, karena orang muda itu pertama dia minim pengalaman. Buktinya kalau kita ambil contoh di Gorontalo sekarang, contoh kecilnya sekarang HPBG. Kalau orang mudanya berkonflik, kalah saat orang tuanya kongko-kongko, barokok, minum kopi, baru ujung-ujungnya orang muda bermasalah, berlapor ke orang tua. Senior, mohon arahan. Tapi Orang tua pasti karena saya berpengalaman akhirnya tiba-tiba ada orang yang kasih tahu. bermasalah baru datang kemari senior mungkin bikin masalah baru kalau tidak ada doi siapa yang kasih kalah orang tua. Nah, orang muda ini justru karena hal itu orang anak muda itu sangat penting karena anak muda itu adalah eksekutor. Bagaimana? Sesuai. Betul. Kalau Insinyur Soekarno bilang ini, kalau berikan saya 10 orang tua, akan saya cabut Semeru dari akarnya. Akan tetap berikan saya 10 pemuda, akan kuguncangkan dunia. Berapa sebenarnya? 100 orang. Oh, 100. Nenek juga ini. Oh iya, tak salah Astagfirullah. Saudara capek. kalau pakai aset dia boleh belikan kopi. Bagaimana nih orang tua ini? Orang tua yang mana? Orang tua botol atau orang tua? Sekalian Alhamdulillah. dan ini Agak mau gini ya. bagaimana orang pimpin ini bangsa ini. Kalau untuk para caleg yang sudah berumur ya, jadi anak harap orang jangan putus semangat. Kalau putus nyawa sebenarnya. Jangan putus semangat, terus banyak cari wawasan lagi yang baru mungkin, dan ide-ide mungkin ada lagi yang perlu dikembangkan. Kritik orang tua. Dan ini anak sebagai oh mohon maaf. Jadi begini, kenapa orang muda itu penting untuk menduduki parlemen? Karena ini kan bicara caleg toh, parlemen berat. Nah, kenapa orang-orang muda itu penting untuk menduduki parlemen? Karena itu tadi, bahwa evaluasi beberapa tahun belakangan ini tidak ada terobosan baru yang diciptakan oleh orang-orang tua, orang-orang yang sudah duduk di bangku parlemen hari ini. Makanya harus dipercayakan kepada orang baru. Kalau kita orang tidak berani melangkah hari ini, kapan orang akan coba? Mai mencalek yuk, mencalek. Orang tua bilang kemarin di Pomodoro. Hasil di Pomodoro. Lagi masih apa ya? Masih bawa kencur lah kalau orang Jawa bilang ini. Tapi itu tidak mengubah fakta lapangan. Ternyata orang-orang tua hari ini itu tidak cukup inovatif untuk membawa bangsa ini atau daerah ini kepada ke arah yang lebih baik. Betul. Maka harus ada akselerasi akselerasi baru yang harus dilakukan. Makanya saya harus berkampanye hari ini, orang muda pilih orang muda. Jangan lupa. Itu kan, ya, caleg muda
Sebagai posisi caleg tua, baru yang caleg tua dipundi caleg muda. Baik. Boleh. Orang rotasi sesuai. Boleh. Jadi begini. Nah, jadi orang sekarang ini kan posisi orang tua, orang caleg muda. Yes. Begitu. Maksudnya. Nah, sekarang orang di posisi caleg muda. Hampir sebagian besar gerakan revolusioner di berbagai bangsa ya, Amerika Latin, termasuk di Indonesia itu digerakkan oleh kelompok muda. Golongan muda dulu, ada orang Soekarno, ada orang Ricky, Alfian, dan Akbar, Fari, yang memimpin pemberontakan itu. Bukan saya. Saya lahir tahun 99. Nah, ada orang, kalau di Amerika Latin misalkan ada Che Guevara yang dari masa mudanya, Fidel Castro. Fidel Castro, baru... Jangan bilang orang. Orang ini orang tua. Bukan, tidak betul itu. seperti yang terang tahu bahwa karena dorang itu masih muda, jadi dorang kemampuan memori itu masih cukup luas, masih cukup banyak dorang memori. Makanya ketika dorang menyerap ilmu, inovasi dan kreativitas itu jauh lebih bisa terekam dengan baik. Akhirnya itu bisa diwujudkan dalam bentuk kebijakan di legislatif. Kalau orang tua, dorang lebih banyak berbicara soal masa lalu. Kalau di om dulu, kalau di opa dulu, nah begini orang tua yang bicara. Kalau orang muda, dorang bicara masa depan, dorang menjanjikan segala sesuatu tuh akan selalu sesuai dengan dorang pemimpin-pemimpin. Misalkan ketika saya terpilih, saya akan membangun ini, saya akan menyerap aspirasi dari teman-teman. Orang tua kan bercerita masa lalu, Pak. Apalagi orang so asam urat, harus so diabetes apa, kaki kanan so kento baru orang bercerita so tidak masuk ini. Iya. Mari, betul. Yang mana? Tidak nyambung dia. Saya sudah sampai nih tadi. Latihan itu suka orang tua. So tua berarti. Kalau banyak minum orang tua. Menurut Anda begini, dalam hal minuman pun tidak ada cap orang muda. Di minuman itu cuma ada cap orang tua. Buktikan bahwa dunia minuman itu. Maksud Anda begini, bahwa penting juga orang mempercayakan ini terhadap pemuda. Tetapi kalau orang menelisik kembali sejarah, memang gerakan-gerakan revolusioner itu selalu terjadi dimulai dari pemuda-pemudanya. Ah, betul kan? Betul. Sepakat. Akan tetapi Betul itu. nggak ada yang lanjut. DP pemegang kekuasaan tertinggi itu tetap orang tua. Bahkan Syahrir pada saat itu, waktu mendesak Soekarno, menculik Soekarno dan Bung Hatta di Rengas Dengklok, dorang tidak berani untuk memproklamasikan karena dorang sadar diri, bukan dorang ke wilayah ini. Dorang kasihlah Pak orang-orang tua yang lebih bijak, yang lebih mampu untuk menyampaikan hal ini begitu. Karena dorang memposisikan diri kalau dorang yang menyampaikan, dorang akan dianggap sebagai ya bukan yang representatif begitu. Ya. Nah, artinya bahwa penting juga orang melihat bahwa budaya hari ini, masyarakat kita hari ini masih sangat kental dengan kepercayaan bahwa kematangan berpikir begitu, bahwa setiap akselerasi yang harus kita orang lakukan itu sudah terencanakan dengan baik, sudah didesain sedemikian rupa untuk menjadi sebuah kebijakan, untuk menjadi sebuah keputusan gitu kira-kira. Orang tua itu memiliki pengalaman yang mungkin anak muda belum merasakan itu. Nah, makanya itu berarti anak muda harus berani mencoba. Coba apa ini? Bukan persoalan mencobanya, tapi ini adalah salah satu tempat di mana keputusan tertinggi itu akan lahir. Makanya kenapa orang tua berperan penting dan harus ada di tempat itu sebagai pengambil keputusan tertinggi. Begitu kira-kira. Sudah.
masuk. Tahu apa itu? So, pas itu so kan. Caleg tua dan muda. Pokoknya orang tua tiada orang muda. Kalau mau sebagai caleg orang tua atau incumbent lah istilahnya. Tawaran apa lagi? Apakah akan sama dengan 5 tahun sebelumnya orang bertawaran untuk Sebagai Donggoan. orang tua. iya, Sebagai orang untuk tua. orang tua. Tentu sebagai orang tua dan berpengalaman dalam mengambil sebuah kebijakan dan membuat aturan di parlemen, kita akan menyerap aspirasi-aspirasi dari pemuda dan akan mengakomodir itu dalam bentuk-bentuk aturan dan kebijakan. Begitu kira-kira sebagai orang tua. Tapi tidak begitu. Ada di satu daerah pesisir dia. Dalam pemerintahan tidak ada orang muda. Oh, Beda ya. inisial Gorut. Sama gitu. Kasetit kasane pati di pare di anpole itu donggoan. Di Bogandi. Sekarang defisit tadi. Defisit anggaran. Kalau orang muda, gagasan apa? Atau tawaran apa? Pertama, karena orang menghargai orang tua, orang akan memberikan jaminan kesehatan yang maksimal bagi orang tua. Bagi orang muda. Orang muda ini kalau menurut Anda terlalu banyak berandai-andai. Sehingga itu mengakibatkan halusinasi yang berkepanjangan. Ada slogan saya. Apa itu? Orang muda berjaya, orang tua bahagia. Gimana yang orang tua? Di bahagia itu akan lahir keputusan-keputusan yang nantinya dapat mengakomodir seluruh kejayaan pemuda-pemuda, begitu kira-kira. Gimana kalau orang-orang yang menarik yang biasa ya tua. Kira begini gambar. Tapi memang stigma soal apa ya, orang muda itu di pemodel itu menurut Ana juga itu terlalu berlebihan. Ya. Akhirnya itu tidak memberi kesempatan kepada orang muda untuk memberanikan diri. Ya. Selama ini kan apalagi bacalek ya di Gorontalo ini money politik apa. Orang ini berpikir bacalek saja itu harus siapkan banyak uang untuk kebutuhan hari-hari. Tapi bacalek. Tapi terus harus apresiasi teman-teman muda yang memberanikan diri Yang untuk bacalek. Tapi menurut ini tuh yang jadi orang peduli sendiri ya. Begini, Ana berpikir bahwa stigma orang Gorontalo ketika orang merantau adalah beberapa, mungkin tidak 20%, 10% lah. Ana sempat waktu itu kejadian yang mana Ana naik Grab dari rumah ke bandara di Gorontalo, ini posisi ya, Gorontalo. Jadi ada waktu itu ibu-ibu lah yang bawa itu oto. Kalau di Gorontalo sebutannya oto kan, sini mobil. Jadi pas bawa, kalau dia tanya anak sudah di mana, anak jawab Jakarta apa segala. Oh, nanti kalau kelar mau ke mana? Mau balik Gorontalo, mau bacalek. Ini menurut teman-teman bagaimana ini stigma persoalan orang kuliah di luar bakalan balik ke Gorontalo sebagai alek? Caleg. Oh, caleg. Kalau alek apa? Anggota. Oh iya, betul. Terpilih. Kita maksud ya target apakah memang perspektif itu apa ya? Maksudnya Pandangan yang di sana. iya, begitulah. Kira-kira menurut gua ini bagaimana? Agak pengen selapar sekali soalnya. Jadi standar bahwa orang merantau itu ketika pulang besar kemungkinan dan peluang besar dia akan jadi caleg. Begitu kira-kira. Padahal untuk berkontribusi di daerah itu tidak harus lewat jadi anggota DPR, Iya. pemerintahan. Sebenarnya sesimpel torang bakirim doi orang tua di kampung itu Orang berkontribusi. berkontribusi untuk memajukan daerah Gorontalo. Ya kan, lewat orang ajus pebelanja apa menambah perputaran ekonomi. Tapi kalau Indo Apa? Tergantung dari Harun di Gorontalo. Termasuk itu. Kira-kira begitu. Bentuk penyejahteraan Tapi masyarakat. itu ibu-ibu yang mata itu Papa mau anaknya sudah kontak. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi menurut Anda Itu open terus menciptakan. masih ada lagi Sudah sebulan itu. siapapun yang akan mencalonkan diri, entah itu caleg tua atau incumbent lah istilahnya, atau caleg muda yang memberanikan diri terjun di politik, itu sah-sah saja karena tidak ada
sembarangan. Ya. Lagi dia punya apa ya? Masih di garis-garis. Rasa dia layak, dia rasa dia punya gagasan. Tapi kan kalau tidak ada yang berani mencoba untuk terjun ke politik, dan siapa lagi akan membuka pintu-pintu untuk anak muda masuk ke politik? Orang tua lagi. Kalau belum tua belum boleh bacaleg. Popularitas, elektabilitas, integritas, dan isitas. Apalagi kan sekarang itu kalau bakalannya gampang lewat media sosial, dan kebanyakan anak muda itu di media sosial. Kalau orang tua kan agak gaptek tuh orang. Oh, kalau orang tua bule itu ketemu langsung. Ketemu langsung. Siapa Mei? Mame ini udah suka kan, Mame? Dan ayo. Kalarpa. Ide setengah. Makanya, ya kalau orang muda mainnya media sosial, orang tua ketemu langsung dan ada langsung dia itu mea miu. Makanya anak muda itu lahir sebagai agen untuk mengedukasi bahwa money politik itu tidak bisa diserang. Dan bisa juga anak muda hadir dengan sistem yang baru begitu. Langsung tetapi lewat QRIS. Seru masih ya. Kalau bicara pemilu, bicara demokrasi itu panjang deh pembahasan, tapi Coba jadi luar biasa cukup untuk sampai dan penjaga terus lagi makan nasi padang. ya. Untuk teman-teman yang kenapa kita bahas ini, karena sudah jadi rahasia umum atau kita tahu bahwa 2024 itu nanti ada pemilu atau ada pemilihan legislatif. Mungkin ya ada beberapa teman-teman dari kita ya akan mencalonkan diri. Dukung saya. Soalnya Mbak ajak untuk Bismillah. jadi PS atau belum ada. Anak angkatan banyak. Banyak sekali. Termasuk kemarin itu orang. Hah? Iya, menurut anak itulah. Kalau anak Padahal berpikir itu cuma orang teman-teman, tapi siapa itu jadi stigma bahwa orang asrama ini asrama politik, kayak ada citra begitu ya. Tapi itu nanti terembas di segmen atau episode. mungkin tambahan satu judul lagi. Oh, tidak usah masukan? Tidak usah. Oh, ya sudah biasa. Boleh nanti orang lanjut. Atau teman-teman yang ada di Gorontalo ataupun yang sedang menonton ini bisa request pembahasan atau isu yang Langsung saja di bawah sini. langsung di bawah mana ini? Description. Di Atau komen. Japri langsung di Kolom komentar. Oh, komen. Asrama Oh iya. Terima kasih teman-teman yang telah Jangan lupa apa? apa? Don't like, Like, comment, and subscribe. Subscribe. Oh, tidak usah. Dia udah. nonton di podcast. Abang bikin malu santai saja. Biasa biasa aja kok. Ini hanya asumsi yang barangkali teman-teman bisa Warung terima. kopi. Iya. Oh, tapi persoalannya tidak. Nanti terbahas. Kenapa terhadap asrama ini sering dicap bahwa asrama politik. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.